Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi ya di kelas online hukum dan etika bisnis. Kita sampai di pertemuan keempat, yaitu untuk pembahasan hukum perdata atau private dan hukum perjanjian. Semua pasti udah tahu perjanjian itu apa sih? Yang pasti harus ada minimum 2 orang kalau kita melakukan perjanjian. Benar kan? Nah, perjanjian itu suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seseorang lain atau 2 orang lain saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu sering berjanji. Ya, untuk ketemuan, berjanji untuk kerja bareng, janji untuk bayar utang, janji untuk melaksanakan kewajiban yang lain ya. Tapi dalam kehidupan yang sehari-hari itu hanya dalam bentuk lisan. Yang ingin dibicarakan atau dibahas di dalam materi di pertemuan keempat ini adalah perjanjian yang tertulis atau orang biasa sebut kontrak atau kerennya agreement. Gitu ya. Perjanjian tertulis mempunyai jangka waktu perjanjian yang relatif panjang. Dia bukan merupakan transaksi cash, dan perjanjian tertulis itu mengandung unsur finance yang berisiko. Nah, dengan kata lain adalah kontrak diperlukan seseorang dalam melakukan bisnis atau transaksi apabila memenuhi ciri-ciri berikut ini. Oke, jangka waktu bisnisnya atau perjanjiannya relatif lama atau panjang. Kalau perjanjiannya itu cuma sehari, itu nggak perlu pakai kontrak. Nah, perjanjian relatif lama dan panjang itu berapa lama? Itu tergantung persepsi seseorang di mana dia mulai khawatir terhadap sesuatu hal yang mungkin bisa terjadi. Sebelum hal yang dikhawatirkan itu terjadi, maka orang tersebut berpikiran untuk saya mau ikat perjanjian saya atau bisnis saya dengan suatu kontrak, yaitu perjanjian tertulis. Nah itu ya. Yang kedua cirinya adalah bisnisnya bukan merupakan transaksi cash. Kalau cash sifatnya cash and carry. Cash bayar, barang didapat. Barang diserahkan kepada si pembeli, itu artinya putus sampai di situ, hak kepemilikannya langsung beralih ke si pembeli. Jadi tidak perlu ada kontrak. Tanggung jawab penjual dalam hal ini selesai, kecuali dia memberikan garansi. Itu beda lagi, ya. Ya sebaiknya memang dalam bisnis garansi itu tertulis, tapi banyak yang memberikan garansinya hanya lisan atau cuma dikasih kartu. Nanti bisa komplain gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah kalau kita berpikiran untuk membuat sebuah kontrak atau perjanjian tertulis, kalau terfikir bisnisnya tersebut mengandung unsur risiko finance yang cukup beresiko buat kita atau cukup berat untuk kita. Misalnya nih, bisnisnya itu bernilai ratusan juta, atau bisnisnya itu hanya bernilai 10 juta. Tapi kalau bagi salah satu pihak 10 juta itu bisa mengandung ke depannya risiko yang besar, misalnya tidak balik uangnya atau ada yang tersendat di tengah jalan. Nah, barulah dipertimbangkan untuk membuat kontrak. Nah ya, di kontrak itu pasti harus ada kesepakatan yang umumnya ditandai dengan adanya tanda tangan dan materai. Nah, materai kenapa tuh saya italic ya, dimiringin, itu nanti ada khusus pembicaraan tentang materai yang harus benar-benar diperhatikan. Oke, berikutnya. Macam perjanjian yang diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Salah satunya dari sekian banyak macamnya ada yang namanya perjanjian bernama
dan ada yang namanya perjanjian tidak bernama. Ini title-nya adalah bernama tidak bernama, bukan berarti perjanjian itu ada judulnya, ada yang tidak ada judulnya, bukan itu ya. Jadi perjanjian bernama itu adalah perjanjian yang syarat-syaratnya atau unsur-unsurnya dalam bisnis tersebut itu sudah diatur mutlak di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Contohnya jual beli, sewa menyewa, itu sudah ada ketentuannya seperti apa di KUH Perdata. Makanya kita mungkin kalau sempat perhatikan yang namanya jual beli dari dulu sampai sekarang ya begitu-begitu aja. Sewa menyewa juga begitu. Jual beli ada pembeli, ada penjual, ada uang, ada penyerahan barang, ada perpindahan hak milik. Sewa menyewa ada orang pemilik, ada orang yang mau menyewa. Ada jangka waktu penyewanya berapa lama, dan ada pembayaran. Dan ada tentunya hak bezit. Ingat ya. Nah, perjanjian yang tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur di dalam KUH Perdata. Diatur di mana? Perjanjian seperti ini biasanya berkembang karena adanya kebutuhan dari masyarakat. Anda kenal franchise, waralaba, di Indonesianya namanya waralaba, nama kerennya dari Amerika itu franchise. Nah, itu bukan diatur di KUH Perdata karena tidak ada peraturannya di situ. Jadi perjanjian itu tidak bernama dalam arti diatur oleh masyarakat yang membutuhkan perjanjian bisnis tersebut. Implikasinya apa? Kalau perjanjian bernama karena diatur di KUH Perdata udah fix tidak bisa berkembang. Ya, tadi saya bilang dari dulu sampai sekarang ya begitu saja. Nah, kalau perjanjian tidak bernama itu bisa dimodifikasi tergantung dari perkembangan dari kebutuhan pelaku bisnis yang membutuhkan. Coba ya yang perhatikan franchise dulu. Franchise tahun 1970 masuk di sini, dibawa oleh KFC, McD, sama KFC sama Burger King. Itu 3 restoran yang membawa bisnis franchise ke Indonesia. Dulu itu franchise harus didirikan oleh usaha yang sudah berjalan 5 tahun. Baru dia bisa menjual produknya dalam bentuk franchise. Kalau sekarang, usahanya setahun, konsumennya banyak, dia nawarin, ada demand, ada permintaan, ya udah. Jadilah transaksi bisnis franchise. Itu salah satu ya yang contoh untuk bisa dikatakan bahwa franchise adalah perjanjian yang tidak bernama karena berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berikutnya adalah perkembangannya sedemikian rupa sehingga berubah sama sekali. Dulu jarak outlet sesama franchisee adalah pihak yang mendapatkan izin untuk memakai merek dagang dari pihak franchisor atau yang punya franchise. Itu diatur jaraknya sekian ratus meter untuk mencegah persaingan yang tidak sehat. Sekarang KFC dengan KFC yang satu dengan satu yang lain bisa dekat-dekatan. Contohnya seperti itu ya. Nah, sekarang kita bicara tentang jenis kontrak. Jenis kontrak yaitu ada kontrak standar, baku, atau kontrak sesuai azas. Kontrak standar atau baku adalah kontrak yang dibuat oleh salah satu pihak saja dengan implikasinya atau akibatnya pihak yang lain tidak punya kesempatan untuk diskusi atau negosiasi terhadap isi dari perjanjian atau kontrak tersebut. Ini bisa dibilang kontrak satu pihak ya, misalnya kontrak perjanjian kerja, PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu untuk status karyawan kontrak. Nah, itu biasa dibuat oleh perusahaan di mana calon pekerja itu take it or leave it. Setuju atau tidak dengan isi perjanjian, kalau setuju tanda tangan, kalau tidak ya udah nggak jadi kerja di situ. Asuransi juga begitu.
yang kontraknya dikatakan istilahnya polis. Nah, kontrak sesuai azas adalah kontrak yang dibuat oleh dua belah pihak dengan masing-masing pihak itu bisa negosiasi terhadap isi dari isi dari kontrak tersebut. Itu nanti akan dibahas dengan pertemuan berikutnya ya. Oke. Tanda sahnya perjanjian kontrak atau perjanjian tertulis. Itu tadi udah dibilangin, tanda sahnya adalah tanda tangan. Nah, khusus di Indonesia dan biasanya negara yang sistem hukumnya civil law itu harus disertakan materai. Kita punya undang-undang yang mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98 dikatakan di pasal 2 ayat 1, dikenakan bea materai atas dokumen yang berbentuk surat, perjanjian, dan surat-surat lainnya dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian tentang pembuatan atau kenyataan dan keasaan yang bersifat perdata. Intinya, setiap dokumen itu harus atau dokumen atau perjanjian atau surat-surat lainnya harus dibuat dengan tujuan digunakan sebagai alat pembuktian. Makanya harus dibubuhkan materai. Implikasinya apa? Apabila surat perjanjian hanya tanda tangan saja, tidak ada materai, sebenarnya kalau nanti ada klaim dari salah satu partner atau pihak, itu tidak bisa diajukan ke pengadilan. Artinya kalau ada tuntutan itu harus diselesaikan secara musyawarah karena hanya ada tanda tangan, tanda kesepakatan. Materai itu adalah pajak di mana negara akan ikut campur apabila ada masalah di kontrak, di isi dari kontrak tersebut. Misalnya ada yang tidak dipenuhi, diklaim, mau dibawa ke pengadilan untuk tuntutan, itu harus ada materainya. Itu ya, materai ada yang 3.000, ada yang 6.000. Peraturannya yang 3.000 itu kalau transaksinya 500.000 ke bawah, kalau yang 6.000 nilai kontraknya atau bisnisnya 500.000 ke atas. Prestasi di dalam kontrak atau bisnis itu pasti ada prestasi dan wan prestasi. Prestasi adalah hal-hal yang 3 ini. Intinya adalah apa yang dijanjikan untuk diberikan, diserahkan, itu dilaksanakan. Apa yang dijanjikan untuk berbuat sesuatu, itu dilaksanakan. Apa yang diperjanjikan untuk tidak berbuat sesuatu, itu dilaksanakan. Ya. Wan prestasi kebalikannya adalah kelalaian suatu pihak dalam memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain yang seharusnya ditunaikannya berdasarkan perikatan yang telah dibuat. Jadi kelalaian ya dari salah satu pihak untuk memenuhi apa yang sudah dijanjikan di dalam kontraknya tersebut. Bentuk wan prestasi adalah ini. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan. Janji untuk mengirimkan barang tanggal 15, tahun-tahunnya tidak ditepati tanggal 15. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan. Dijanjikan untuk memberikan spek barang A, ternyata yang dikirim spek barangnya B. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, ini yang paling sering dilakukan oleh orang. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan, malah dilakukan. Oke, berikutnya ada suatu kelalaian yang bukan wan prestasi. Kalau wan prestasi bentuknya kelalaian dan bisa diminta ganti rugi. Tapi ada satu lagi kelalaian yang dilakukan tapi tidak bisa dilakukan ganti rugi. Namanya apa? Force majeure, ya. Merupakan suatu keadaan di mana seseorang debitur, orang yang punya kewajiban untuk melakukan sesuatu, terhalang untuk melakukan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak. Keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur. Sementara di debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikat buruk. Dia tidak sengaja dan tidak mempunyai niat bahwa kejadian itu membuat prestasinya tidak dapat dilakukan. Karena ada keadaan dan peristiwa yang tidak terduga. Itu ya. Saya sambungkan di penjelasannya di video berikutnya.